itu adalah seumpama kambing, lembu, dan juga kerbau, onta yang ketiga. Taib. Jadi pada saat kita akan mengorbankan binatang-binatang yang memang kalau bukan karena izin daripada Allah, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Sebab berkorban sebagaimana kita ketahui bukan setakat ditunggang. Kalau setakat nunggang saja tak ada masalah. Kalau mengangkatkan barang keperluan kita, bawa kita ke sana dan kemari seperti kuda, tak problem. Ini disembelih. Disembelih berarti menyudahi segala-galanya daripada hidupan binatang. Dan tak makan, tak minum. Ya sebagaimana kita tahu yang namanya kematian berarti adalah kesudahan. Berakhir segala-galanya dalam kehidupannya. Sedangkan korban atau binatang yang kita korbankan tadi itu, ini tidak seperti pohon atau tidak seperti dengan bahan-bahan benda-benda yang beku. Yang beku seperti batu, dia tak bergerak, tak ada nafas, tak ada nafsu, tak ada keinginan. Tapi yang kita korbankan sekarang, dia ada nafsunya, dia ada keinginannya, dia ada anaknya, dia ada mungkin juga ada istilah tuan kikak, anak cicit, nenek dan lain sebagainya. Ini kita korbankan. Jadi coba kita renung sejenak. Kita korbankan mereka untuk kepentingan kita. Satu, kita korbankan mereka untuk kita mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Dua, selain daripada itu, kita korbankan kita yang berkorban dapat pahala, si penjual dapat imbalan daripada uang jualannya. Sekarang kambing, kalau seandainya kambing pada masa kita sembelih, pembelian kambing itu kita serahkan duitnya kepada tuk kambing atau juga kepada bapak kambing, oke-oke saja. Mungkin tak apalah anakku disembelih tapi aku dapat duit. Ini ternyata yang memakan dagingnya manusia, yang mengorbankan manusia, yang dapat duitnya pun juga manusia. Jadi pemanfaatan sebanyak itu untuk manusia. Bahasa saya tega tak? Sampai hati tak, tegama tak. Kalau pada saat dengan kita membawa hewan korban tadi itu ditarik daripada belakang misalnya, atau dipegang kupingnya dengan cara tidak berperi kemanusiaan atau tidak berperi kebinatangan juga dalam waktu yang sama, itu tidak betul. Makanya itu Nabi kita kata dalam sebuah hadis, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan kita bersikap ramah, baik, bagus kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau pada saat kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wa idza tabahtum fahsinul zibha. Menyembelih, maaf, yang pertama idza qataltum, kalau pada saat kamu membunuh, melakukan hukum qisas, laksanakanlah hukum qisas dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Sambungan hadis, wal yuhid ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahun. Daklah kamu, salah seorang kamu, menajamkan mata pisaunya dan merehatkan binatang korbannya. Maksudnya selepas disembelih itu kita lepas, bagikan leluasa dia untuk bergerak sekuat-kuatnya. Dan satu buah riwayat, wal yasuku ilal madzbah saukan hasana. Hendaklah dia membawa ke tempat penyembelihannya itu dengan cara elok dan bagus. Jadi kita bersyukur sekali untuk kemuliaan kita, orang lain atau binatang yang korban tak akan kita bersikap lasak dan kurang sopan sampai kepada tahap tidak dibenarkan, paling tidak hukumnya makruh, kita menyembelih hewan korban pada saat teman-temannya ikut menyaksikan. Jadi kalau pada penyembelih kambing, sembelih ini teman-temannya kita jauhkan, letak jauh, tarik sembelih ke tempat penyembelihannya yang sudah kita sediakan. Tapi jangan sampai pada waktu kita menyembelih, binatang yang belum disembelih tadi itu melihat, yang walaupun dia tidak paham, yang walaupun dia tidak mengerti apa yang akan kita perlakukan kepada teman-temannya. Ini tentang adab. Sementara tentang waktu, batasan waktu daripada setelah terbit matahari dan berakhir waktu tahrim, ada sebagian ulama berpendapat setelah melaksanakan sembahyang Id dengan khutbahnya, maka pada waktu itulah afdalnya dengan kita melaksanakan korban. Ada juga pendapat mengatakan tidak syarat harus sembahyang atau juga harus mengikuti khutbah. Jadi kalau sudah berlangsung waktu tahrim dan hitungan waktu yang memadai untuk kita sembahyang dan juga untuk kita menghadiri khutbah, yang walaupun kita tidak pergi ke musala, tidak pergi ke masjid, maka dengan hewan korban sudah boleh kita korbankan. Berakhir waktunya dengan penghujung hari ini. Hari ini adalah hari ketiga daripada 3 hari tasyrik. Jadi peluang waktu untuk kita berkorban daripada hari Selasa yang lalu, Selasa itu hari raya korban, tambah 3 hari berikutnya, Rabu, Kamis, Jumat, ini adalah merupakan hari yang terakhir. Jadi sahabat-sahabat kita yang masih belum berpeluang untuk berkorban, masih ada peluang lagi. Di samping kalau seperti di Indonesia hari-hari ketiga, kedua,
itu harga kambing cukup murah. Jadi kalau tadi harganya 800, mungkin kita beri dapat dalam harga 600-an pada hari kedua dan ketiga. Ada wabillahi taufik. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua daripada Haji Manan. Daripada Haji Manan ini memang agak pelik lah sedikit. Jadi dengan kita mampu berkorban dan beramai-ramai untuk kita mengorbankan hewan korban. Betul. Kalau tak boleh satu ekor kambing pun, dengan kita membeli 1/7 daripada lembu atau daripada kerbau. Sementara juga tidak kalah pentingnya, sepatutnya dengan kita juga mengorbankan waktu. Kalau tadi itu bukan setakat mengorbankan waktu, tapi waktu dengan duit. Yang ini hanya setakat dengan mengorbankan waktu saja, yaitu dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Jadi takkan yang pengorbanannya waktu, duit, tenaga, itu mampu kita laksanakan, sedangkan dengan yang pengorbanannya hanya dengan waktu dan tenaga saja tidak kita lakukan. Manusia biasanya dia cukup lumayan murahan atau pemurah dengan tenaga, dengan waktu, dengan kekuatan, atau juga dengan peluang dan kesempatan. Tapi jarang-jarang atau tidak semuanya seperti itu punya kepemurahannya dengan duit. Kedekutnya kita itu lebih kepada duit berbanding dengan tenaga dan kesempatan. Nah, jadi dengan seumpama sembahyang yang diperlukan bukan duit. Yang diperlukan itu hanya tenaga dengan waktu semata-mata. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat semuanya, tengok nasib kambing, Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang tidak ada silah karabah, hubungan keluarga, hubungan nasab dengan kita, dia disembelih dalam rangka untuk kepentingan dan juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sampai dengan dagingnya kita makan dan juga kita nikmati. Nah, kalau seperti itu sebenarnya hampir tidak ada arti atau tidak ada makna pengorbanan yang kita lakukan, sebab kita hanya setakat mengorbankan, bukan dikorbankan sebagaimana mereka. Jadi kalau nak banding-bandingkan antara pengorbanan dengan pengorbanan, tetap saja pengorbanan daripada binatang itu lebih hebat. Kenapa? Karena dia dikorbankan sampai mati. Kalau kita berkorban untuk mendapatkan sesuatu dan masih ada kepentingan di balik daripada pengorbanan kita. Jadi kita berharap kepada semua pendengar radio FM, agar menyisihkan sebagian waktu, peluang dan kesempatan untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, bukannya setakat dikerjakan tapi dikerjakan secara berjamaah. Ada wabillahi taufik. Semoga ibrahnya ataupun iktibarnya dapat kita peroleh ya daripada ibadah korban itu, insya-Allah. Dan teruskan bertanyakan soalan. Kita singgah pula sekejap di Facebook, ada berkaitan dengan isu korban juga. Kiriman Cik Syamsuk Aziz kepada Tuan Syekh. Yang pertama, bolehkah kita membahagikan daging korban atau memberi makan daging akikah kepada yang bukan Islam? Beliau masih kurang jelas. Ada yang mengatakan boleh. Dan ada juga yang katakan haram. Nanti korban atau akikah tidak sah. Dan yang kedua, bolehkah dalam seekor lembu 7 bahagian dijadikan kepada akikah dan korban? Sebab ada mengatakan tidak boleh berkongsi salah satu bahagian untuk korban dan akikah. Maknanya korban dan akikah itu tidak boleh disekalikan dalam bahagian lembu. Mungkin Tuan Syekh boleh bantu Cik Syamsuk kita ni dengan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pembahagian daging korban itu, asalkan korban yang kita sembelih itu bukan korban wajib, bukan korban yang kita nazarkan, maka seeloknya dengan kita bagi 3. 1 untuk kita makan, atau 1/3 untuk kita makan, dan 1/3-nya untuk kita hadiahkan, dan 1/3-nya untuk kita sedekahkan. Jadi menyedekahkan daging korban itu hukumnya wajib. Tapi batasan wajib dalam kadar berapa kilo itu tidak ada. Asalkan ada yang kita sedekahkan itu sudah memadai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, afdalnya kita hanya mengambil secukup untuk kita makan 1 kali saja. Yang selebihnya kita sedekahkan dan juga kita hadiahkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi itu berkenaan dengan daging korban oleh orang yang mendapatkan habuan korban. Jadi katakan saja Haji Sarum berkorban, terus dagingnya dibagikan kepada kita-kita. Nah, jadi Bang Sufyan dapat, Ana pun juga dapat, Bang Hanif juga dapat. Maka pada saat kita dapat daging korban daripada yang berkorban, itu kita nak makankan, kita nak bagikan kepada sesiapa saja, tak kisah. Bagi makan kucing pun boleh,
Bukan setakat kepada manusia saja. Tapi kalau seandainya daripada si yang berkorban itu sendiri, itu di situ titik permasalahan kita. Kalau daripada kita yang menerima korban daripada orang yang pertama, itu tidak ada masalah, kita sudah punya wewenang. Nah kita hadiahkan, nah kita jual, nah kita bagikan kepada sesiapa saja, nah kita makankan kepada sesiapa saja, itu ikut suka hati kita. Sementara daripada saya atau daripada Jisarum yang berkorban tadi itu, beliau sembelih kambing korban beliau, boleh tak beliau bagikan daging mentah tadi itu kepada orang kafir. Jadi penggunaan atau penyaluran korban itu tidak jauh berbeda dengan penyaluran harta zakat. Jadi seperti harta zakat sebagaimana kita ketahui itu diberikan kepada asnaf yang 8, korban juga seperti itu. Jadi kalau dengan bahasa hukum, tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita pandang korban itu sama dengan zakat, maka penggunaannya seperti itu. Tapi kalau kita pandang korban itu sama dengan sedekah biasa, maka sebagaimana sedekah boleh kita sedekahkan kepada orang Islam, juga boleh kita sedekahkan kepada orang kafir. Jadi kalau kita pandang daripada sudut sedekah sunatnya, boleh-boleh saja. Tapi itulah tadi, kekompakan pendapat itu tidak ada. Maka lebih afdalnya dengan kita dan Nabi selamat, kalau memang juga nak makankan kepada tetangga Yahudi, tetangga Nasrani, tetangga Hindu yang ada di samping menyamping rumah kita, maka kita sembelih dan kita bagikan kepada teman-teman kita orang Islam terlebih dahulu. Nanti kita minta kesediaannya, kita bagi dia lebih. Jadi kita katakan bagi 2 kali ganda daripada yang lain, agar mungkin kawan sahabatku boleh menghadiahkan sebagiannya kepada tetangga kafir. Cara semacam itu lebih selamat dan juga lebih bijak. Orang yang kedua, bukan daripada orang yang pertama. Itu berkenaan dengan memberikan daging korban kepada non-muslim. Yang kedua, tentang kongsian. Jadi kalau yang dipertanyakan itu adalah 1 ekor kambing untuk korban dan juga untuk akikah, jelas dia mempunyai 2 tujuan yang berbeda yang tidak dapat digabungkan. Jadi misalkan saja seperti sembahyang rawatib dengan sembahyang duha. Sembahyang rawatib itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan sembahyang fardu yang 5 waktu atau sembahyang fardu yang dilaksanakan. Sedangkan dengan sembahyang duha itu adalah untuk kita menebus diri kita atau income tax daripada bagian anggota yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi mempunyai matlamat yang berbeda. Begitulah juga antara korban dengan akikah. Akikah tujuannya adalah untuk menebus jiwa atau diri anak yang baru lahir. Nabi kita bersabda, al-mauludu marhunun bi aqiqati hatta yu'aqa yauma sabi'ihi. Budak kecil itu tergadaikan dengan akikahnya sehingga kita sembelihkan pada hari yang ke-7. Jadi tujuannya adalah untuk penebusan diri terhadap bayi yang baru lahir. Sementara kalau dengan korban dengan al-udhiyah, itu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, diantaranya adalah untuk tunggangan nanti pada hari kiamat, diantaranya untuk ganjaran pahala yang kita peroleh. Nah, jadi dengan matlamat atau dengan tujuan yang berbeda, maka itu tidak boleh kita campur baur antara akikah dengan korban kalau dalam 1 ekor kambing. Tapi kalau 1 ekor lembu dengan 7 niat, dengan 7 peminat, 1 untuk korban, yang kedua untuk akikah, yang ketiga untuk daging, yang keempat untuk nyate, yang kelima untuk dijual. 7 niat, macam-macam, 7 tidak sama. Jadi tidak mesti lembu itu semuanya korban saja, ke-7-7-nya tidak. Jadi yang 7 bagian tadi itu boleh, 1 untuk akikah, 5 untuk korban, yang satunya lagi untuk makan dagingnya saja pada hari itu. Itu tidak ada masalah. Jadi yang mana satu yang ditanyakan, kalau 1 ekor lembu dikongsikan 7 orang dengan 7 macam niat, boleh. Tapi 1 ekor kambing dikongsikan untuk 2 niat, itu tidak boleh karena matlamat dan tujuan yang berbeda. Hadza wabillahi taufiq. Alhamdulillah, dia dapat jelas ya daripada apa yang telah Tuan Syekh jelaskan sebentar tadi untuk kita semua, panduan untuk ibadah korban juga akikah, insya-Allah. Baik, kita terus bersama pemanggil di talian mungkin untuk terus mengajukan soalan kepada Fadilatul Syekh untuk dijawab berkaitan isu ataupun topik erti pengorbanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama siapa di talian? Saya Mazlifah ya. Puan Mazlifah, silakan teruskan soalannya puan. Okey. Saya nak tanya tentang akikah. Akikah juga. Macam zaman dulu kita ni mak bapak kita memang susah. Tak ada. Sekarang umur saya dah 61. Jadi zaman dulu memang mak bapak kita memang susah, memang tak, saya rasa memang tak buat lah.
kekah tu. Jadi macam suami saya pun macam tu. Jadi macam mai ke anak-anak saya pun, sekarang anak saya 3 perempuan. Jadi semua pun dah besar lah, dah orang kata 2 dah kahwin, 1 tu belum lagi lah. Jadi memang dah besar. Jadi untuk dia orang pun saya belum buat lagi kekah tu. Sebab masa tu kita agak susah lah. Tapi masa sekarang saya rasa macam boleh lah kalau nak buat. Masya Allah, insya Kan, patutkah saya buat kekah tu macam diri saya, suami dengan anak-anak kan? Baik. Patutkah saya buat atau macam... Baik, kita tunggu jawapannya daripada Tuan Syekh. Terima kasih. Saya harap Tuan Syekh dapat lah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Puan. Musilan juga untuk saya. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tuan Syekh, kita bersama seorang lagi pemanggil di talian. Kita Okey, kumpulkan soalan. Seorang lagi di talian insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Sufian dan Tuan Syekh. Assalamualaikum. Siapa di talian? Dari Kelang. Sekali lagi Cik Zaini. Ya, saya. Cik Zaini, teruskan soalannya Cik Zaini. Okey, saya dengan kisah pengorbanan ni, kalau kita ambil kisah pengorbanan anak Nabi Adam AS, Habil dan Habil, Allah SWT pilih pengorbanan tu yang terbaik. Jadi dalam kisah masyarakat hari ini, kita membuat pengorbanan, biasanya manusia hari ini akan gunakan alasan ikhlas. Jadi tak kira lah kita nak murah tapi ikhlas. Tapi adakah ikhlas tu datang dalam keadaan yang terbaik ataupun terbaik tu datang dahulu kemudian datangnya ikhlas? Wah, falsafah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zaini. Dan silakan Tuan Syekh dengan jawapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada penanya yang pertama, berkenaan dengan akikah yang belum terlaksanakan. Jadi mungkin lebih kurangnya bahasanya seperti ini. Jangankan untuk kita berakikah pada saat itu, untuk keperluan sehari-hari saja kadang-kadang tidak terpenuhi. Jadi bagaimana dengan kehidupan masyarakat kita yang di bawah daripada cukup? Nah, jadi untuk keperluan sehari-hari banyak keperluan-keperluan yang kita perlukan, sehingga sampai kepada tahap yang dengan kita jangankan untuk memikirkan sumpama korban dan akikah, yang untuk keperluan yang kita perlukan pun kadang-kadang masih banyak yang terkendala dan banyak yang tidak terpenuhi. Jadi kata Puan Mazlifah tadi itu, bagaimana kira-kira kalau pada saat dengan kita alhamdulillah sekarang ini sudah Allah berikan sedikit kemampuan dan kita mengenang masa lalu kita, dan sepertinya suatu perkara yang kita yakini pada masa kita dilahirkan kita tidak diakikahi. Begitu juga kita dengan anak-anak yang kita lahirkan pun juga anak-anak kita ada diantaranya, atau kalau tidak semuanya tidak kita akikahi. Jadi bagaimana setelah mereka dewasa dan juga setelah kita berumur. Nah, tadi dikatakan umur beliau sudah mencapai 61 tahun. Apakah masih tetap juga disunatkan? Jadi diantara daripada perkara sunat yang tetap digalakkan untuk kita mengqadha'nya itu adalah akikah. Jadi yang walaupun di sana terdapat perbedaan pendapat antara ulama Syafi'i dengan ulama-ulama yang lain, dalam mazhab Maliki setahu saya tidak diqadha' atau juga tidak digalakkan. Tapi dalam mazhab kita tuntutan itu yang pertama kepada kedua ibu dan bapak. Jadi kepada kedua ibu dan bapak yang Allah karuniakan anak, kalau dapat anak laki-laki maka kita akan mengakikahinya dengan 2 ekor kambing. Kalau dapat anak perempuan kita akan mengakikahinya dengan 1 ekor kambing. Itu secara afdalnya 2 untuk laki-laki. Kalau hanya setakat 1 saja tidak ada masalah, tapi afdalnya 2. Nah, jadi tuntutan tersebut itu kepada kita pada minggu yang pertama, hari yang ke-7. Tak boleh hari yang ke-14, hari yang ke-21, hari yang ke-8, maka begitulah dengan urutan waktu yang berikutnya. Tapi kalau ternyata sampai berusia 6 tahun belum juga, 10 tahun belum juga, kalau sampai anak tadi itu menjadi balik, maka tuntutan akikah itu akan beralih daripada kedua ibu dan bapak kepada anak itu sendiri. Jadi sebagaimana yang dipermasalahkan tadi itu, satu dengan si penanya, kedua dengan anak-anak yang 3 orang yang pada satu belum sempat diakikahi, maka karena mengingat kita sudah dewasa, anak-anak pun juga sudah dewasa, masing-masing sudah punya pekerjaan dan penghasilan, maka tuntutan akikah tidak lagi dibebankan kepada kedua ibu dan bapak, tapi tuntutan hukum atau taklif untuk berakikah itu dialihkan kepada diri pribadi masing-masing. Jadi kalau kita yakin mak ayah kita tidak mengakikahi kita pada saat itu, sekarang kita boleh berakikah. Kenapa? Sebab telah untuk tebusan diri. Hanya saja
sangat-sangat disayangkan kalau seandainya dengan kita tidak mengeluarkan sedikit duit untuk mengakikahi anak kita. Sebab mengakikahi anak itu berarti penebusan diri mereka, untuk menebus diri mereka. Di samping juga dengan gejaran pahala yang dijanjikan, kedua ibu bapak akan mendapatkan pertolongan dan syafaat daripada anak-anak yang kita akikahi. Jadi kesimpulannya tetap masih digalakkan untuk kita berakikah, yang walaupun kita sudah berumur, asalkan pada masa bayi, pada masa kanak-kanak kita masih belum diakikahi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya daripada Zaini berkenaan dengan ikhlas. Jadi katanya yang penting ikhlas, besar kecil, kambing kah, kerbau kah, lembu kah, itu tak kisah. Ya, dia ikhlas itu berperingkat sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi kalau seandainya dengan kita mampu dengan yang lebih besar, mengorbankan bukan setakat sepertujuh lembu. Justru kita berkorban dengan satu ekor lembu Australia yang besar, yang harganya mungkin kalau di Indonesia harganya sudah mencacat dalam 50 jutaan atau dalam 20.000 Rm. Harga lembu itu besar sekali. Dagingnya pun dalam berapa tan, dalam berapa namanya? Kilo. Bukan tan ya. Ada yang sampai 2 tan. Iya. Besar. So, seingat saya beberapa tahun yang lepas Bapak SB beli lembu yang besar tadi itu. Harganya dalam 20 ribuan Rm. Memang besar-besar sungguh. Jadi lembunya besar atau kambingnya besar, ikhlasnya pun juga mantap. Itu memang suatu hal yang tidak ada tandingannya. Tapi kalau seandainya beli yang besar supaya Masya Allah Tuan Haji besarnya, jadi kalau hanya untuk mendapatkan Masya Allah saja sanjungan dan pujian, itu kalau tadinya ikhlas pun akan mengurangkan nilai keikhlasannya. Jadi bahasa kurang lebih elok kita mengorbankan atau membeli yang kecil, kambing kecil yang harganya dalam 700-800 Rm, berbanding kita membeli yang 2000 Rm kambing domba yang besar, yang tanggungnya lengkung dan telinganya yang lebar tuh, itu mahal tuh. Telinganya udah berat ya. Berat telinga itu mahal. Tapi kalau beli yang itu hanya masuk dalam Facebook, Tuan Haji Muhammad Nuruddin insyaallah mengorbankan satu ekor kambing domba yang telinganya lebar, harganya 2.500 Rm. Masuk gambar dalam gambar dulu di samping kambing ada gambar di situ. Jadi kalau akan mengurangkan nilai keikhlasannya, tidak ada arti kita mengorbankan yang besar seperti itu. Tapi bagaimanapun daripada sudut lain ada pertimbangannya. Kurang keikhlasan daripada yang berkorban, tapi masyarakat banyak yang dapat memanfaatkan dengan dagingnya. Daripada ikhlasnya mantap, tapi kambingnya kecil sekali. Jadi dia dapat pahala banyak di sisi Allah, tapi manfaat untuk orang lain tidak sebagaimana kita mengorbankan yang besar. Jadi ada dua pertimbangan di sini. Elok kalau seandainya korbannya besar, niat ikhlasnya pun juga mantap. Tapi kalau niat ikhlasnya tulus ikhlas, tapi yang dikorbankan kambing beratnya setakat dalam 6 kilo aja misalnya. Berarti yang dapat memanfaatkan hanya dalam beberapa orang saja, berbanding dengan kambing domba tadi itu beratnya dalam 30 kiloan. Berat dan banyak yang memanfaatkannya. Tapi insya Allah dengan kita besar kecil korban yang dikorbankan oleh sesiapapun, maka kita tidak boleh menyalami hati seseorang. Sebab kita tidak pernah tengok apa yang diniatkannya dalam hati. Jangan sekali-kali dengan kita komen, besar sih memang, tapi mana ada ikhlasnya. Itu tidak ikhlas, itu ria aja. Dari mana kita tahu? Kita tidak pernah membuka dan menyikap dada seseorang sehingga sampai kita komen semacam itu. Jadi kita pasrah saja, orang berkorban. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga dengan kita boleh melakukan benda yang sama. Jangan sekali-kali kita menghakimi dan memponis, mengatakan seseorang begitu dan begini. Sebab kita bukan diciptakan untuk kita memberikan komen kepada amal ibadah ubudiyah yang dilaksanakan oleh orang lain. Hada wabillahi taufiq. Allah juga yang lebih mengetahui apa yang dia inginkan dalam hati. Masya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Syekh. Dan kita punya masa sedikit, mungkin silakan Tuan Syekh ada pesan dan nasihat berkait topik arti pengorbanan untuk kita sama-sama kongsikan pagi ini. Ahbabana fillah, kita masih ada waktu dalam 5-6 menit. Mungkin tidak lebih daripada mengulang perkara-perkara yang pernah kita lakukan dahulu dan juga yang telah kita sebutkan pada permulaan mukadimah kita tadi. Hendaklah segala anugerah yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dan kita gunakan sesuai dengan matlamat dan target yang dikehendaki oleh Allah.
Allah bagikan kesehatan untuk apa? Allah bagikan duit untuk apa? Allah bagikan peluang untuk apa? Allah berikan waktu untuk apa? Sebab pada saat kita memiliki berbagai nikmat, berarti kita diantara daripada yang terpilih, yang dengan nikmat tersebut tidak diberikan kepada semua orang. Jadi misalnya kesehatan, bukan semua orang sehat. Banyak orang yang terkendala, yang terhambat kesehatannya. Duit, bukan semua orang punya duit. Apakah duit kita gunakan untuk yang tidak keru-keruan atau juga secara berpoya-poya? Tentunya tidak. Jadi macam mana? Sebagai tanda terima kasih kita yang pertama, dan sebagai tanda kita tuh orang yang sehat, bersikap wajar, waras, dan bijak terhadap nikmat yang Allah bagikan. Maka akan kelihatan kita tuh orang yang bijak kalau dengan pemberian yang Allah gunakan tadi itu kita gunakan pada perkara-perkara yang bijak, pada perkara-perkara yang baik. Atau dengan lebih jelasnya, Allah berikan yang berharga kepada kita itu adalah umur, peluang waktu dan kesempatan, yang dengan peluang waktu dan kesempatan kalau kita gunakan dengan baik, kita akan mendapatkan ganjaran yang baik juga daripada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka jangan sampai waktu atau umur yang teramat berharga itu kita habiskan kepada perkara yang tidak berbaloi, yang tidak seimbang, yang tidak sesuai dengan pengorbanan yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya sebagaimana yang saya katakan tadi itu, sampai bengkak kakinya, sampai terhambat tidur dan rehatnya, tapi dalam rangka untuk melaksanakan salat tahajud, itu berbaloi. Macam juga dengan seorang ngaji sampai serak suaranya, itu seimbang dan sebanding. Tapi kalau menyanyi sampai serak suaranya, dapat apa? Suara habis, tenaga habis, waktu habis, kesempatan pun juga habis. Yang keuntungannya tidak ada. Bahkan bukan setakat keuntungannya tidak ada, memudaratkan dunia dan akhiratnya. Jadi kita berharap khususnya kepada diri pribadi kita masing-masing, diri kita terlebih dahulu, agar kita dapat memanfaatkan yang tersisa daripada umur, yang tersisa daripada peluang, yang tersisa daripada kesempatan, untuk perkara-perkara yang pada saat nanti dipertontonkan kepada kita, kita tidak merasa segan dan malu untuk menonton dan melihatnya. Bahkan kita merasa seronok, merasa bahagia, merasa nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Akhir-akhir daripada waktu dan peluang kesempatan kita gunakan kepada perkara-perkara yang melegakan dan yang menyenangkan hati. Silaturahmi, mengunjungi, ziarah menziarahi, majelis ilmu, majelis zikir, manfaat untuk tetangga, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk orang ramai. Banyak peluang kebaikan dalam agama kita, bukan hanya di masjid, bukan hanya pada waktu kita berzikir, tapi peluang ibadah dalam agama kita. Daripada segala aspek kehidupan dengan nawa itu yang bagus, dengan niat yang baik, dia akan menjadi ubudiyah dan ibadah yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah Jalla wa ala. Hada wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Syekh atas perkongsiannya dan nasihat dan pesan untuk kami semua. Semoga kita bertemu erti pengorbanan itu yang terbaik, kita timbang-timbangkan manfaatnya dapat pada orang lain, dan juga yang paling penting muhasabah untuk diri kita juga Tuan Syekh, insya-Allah. Terima kasih Tuan Syekh, dan panjang umur, murah rezeki, semoga Allah juga kurniakan kesehatan, kekuatan untuk Tuan Syekh sentiasa berkongsi. Malam esok ada program di mana? Di Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, lepas maghrib Tuan Syekh, salat tasbih, insya-Allah. Insya-Allah boleh. Jadi ramai-ramai datang Masjid Negeri Shah Alam, berjumpa dengan Tuan Syekh, insya-Allah sama-sama salat tasbih dan juga dengan malam Sabtu. Ahad malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Sabtu. Ahad malam Senin. Ahad malam Isnin di Masjid Negeri Shah Alam, insya-Allah. Tapi apapun kita akan kongsi-kongsikan dan hebah-hebahkan dari semasa ke semasa. Jumpa lagi insya-Allah Tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.